Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan presentasi yaitu diksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Haliza Suhairi dan rekan saya Reza Maulidina. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu diksi. Yang pertama ada hakikat diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, setiap orang khususnya masyarakat akademik dituntut untuk dapat memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan pada situasi tertentu. Pilihan kata merupakan suatu unsur bahasa yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam percakapan sehari-hari. Lalu ada penerapan kata. Sebuah kata dikatakan baik apabila tepat arti dan tepat tempatnya, seksama dalam pengungkapan, lazim, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Ini ada di Arifin tahun 2008 halaman 37, yang artinya penerapan kata harus disesuaikan dengan kaidah ejaan yang berlaku umum dan memiliki arti yang tepat dan disesuaikan dengan situasi dan tempatnya. Berikut ini beberapa penerapan kata yang sesuai dengan diksi bahasa Indonesia. Yang pertama ada penerapan kata masing-masing dan tiap-tiap. Kata masing-masing dan tiap-tiap tidak dapat disamakan penerapannya dalam tiap-tiap kalimat. Yang kedua ada penerapan kata dan lain-lain. Kata dan lain-lain tidak bisa diterapkan di semua kalimat karena harus dipertimbangkan dengan cermat. Kata dan lain-lain sama fungsinya dengan kata seperti, antara lain, dan misalnya. Ketiga ada penerapan kata pukul dan jam. Penerapan kata pukul dan jam harus ditempatkan secara tepat. Yang keempat ada penerapan kata sesuatu dan suatu. Kata sesuatu dan suatu jelas berbeda dalam penerapannya. Kata sesuatu tidak diiringi dengan kata benda, sedangkan kata suatu harus diiringi dengan kata benda. Yang kelima ada penerapan kata dari dan daripada. Kata dari dan daripada tidak sama penerapannya. Kata dari digunakan untuk menunjukkan asal sesuatu, sedangkan kata daripada digunakan untuk membandingkan sesuatu. Yang keenam ada penerapan kata di mana. Penerapan kata di mana tidak dapat digunakan dalam kalimat pernyataan karena kata di mana dan dasarnya digunakan untuk kalimat tanya. Oleh karena itu, kata di mana harus diubah menjadi yang, bahwa, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesalahan pembentukan kata. Kurangnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia kerap menimbulkan kesalahan-kesalahan pembentukan di lingkungan masyarakat kita selama ini, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan pembentukan kata. Yang satu ada penanggalan awalan atau imbuhan meng. Penanggalan imbuhan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya, awalan meng harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Yang kedua, ada penanggalan awalan atau imbuhan ber. Penanggalan imbuhan ber kerap kali muncul dalam pemakaiannya, terutama dalam bahasa lisan, padahal atau awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Ini tertera pada Arifin tahun 2008 halaman 39. Yang ketiga ada peluluhan bunyi c. Pada dasarnya didahului dengan bunyi atau huruf c. Sering kita jumpai luluh atau hilang apabila mendapatkan imbuhan meng atau peng. Padahal menurut Arifin tahun 2008 di halaman 40 pada dasarnya bunyi c tidak luluh apabila mendapatkan awalan meng. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reza Maulidina. Selanjutnya ada yang keempat, penyengawan kata dasar. Penyengawan adalah proses
cara pembuatan penyengawan bunyi ujar. Menurut KBBI tahun 2007 halaman 1035, sengau itu sendiri merupakan suatu yang diucapkan melalui hidung, seperti yang dihasilkan oleh orang yang sedang influenza atau flu. Gejala penyengauan ini terjadi pada awal kata dasar. Kita sering menemukan penggunaan kata-kata dengan bentuk yang salah, seperti mandang, nyubit, nyolek, nyukur, nyesal, nyabut, nyuap, nyari, nyuri, nolak, nutup, notok, nyusu, dan nyobek. Dalam bahasa Indonesia, bentuk tulis yaitu memandang, mencubit, mencolek, mencukur, menyesal, menyabut, menyuap, mencari, mencuri, menolak, menutup, menotok, menyusu, dan menyobek. Selanjutnya ada nomor 5, imbuhan meng dan peng terhadap fonem K, T, S, dan P. Kata dasar yang fonem atau huruf awalnya K, T, S, dan P apabila mendapatkan awalan meng atau peng menurut kaidah harus diluluhkan atau disengaukan. Akan tetapi pada realitasnya masih banyak yang tidak meluluhkan kata tersebut baik dalam ragam lisan maupun ragam tulis. Yang keenam ada kesalahan imbuhan ke. Pada kenyataan sehari-hari kerap kali kita temukan penggunaan kata-kata yang seharusnya berawalan ter sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan karena kekurang cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya kesalahan itu dipengaruhi oleh ragam lisan dan sistem bahasa daerah. Yang ketujuh ada penggunaan akhiran ir. Penggunaan akhiran ir bahasa Indonesia saat ini, padahal dalam kaidah bahasa Indonesia baku akhiran ir tidak ada. Kata yang sepadan dengan akhiran ir adalah asi atau isasi yang artinya proses. Selain itu, akhiran ini hanya bisa digunakan pada kata serapan dari bahasa asing. Yang ke-8 ada padanan kata yang tidak serasi. Pemahaman yang kurang memadai mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sering kali kita menemukan penyepadanan kata yang seharusnya tidak dipasangkan dalam satu kalimat. Pasangan yang kerap kali muncul seperti karena, sehingga, maka, apabila, untuk, meskipun, tetapi, kalau, dan kata walaupun dan tetapi. Pemasangan kata tersebut dalam sebuah kalimat pada dasarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, bentuk baku untuk mengganti padanan itu adalah dengan memilih salah satu kata tersebut dalam satu kalimat dan tidak boleh memasangkan keduanya. Yang ke-9 ada pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kata depan di, ke, bagi, dan daripada kerap kali dipertukarkan. Yang ke-10 ada pemakaian akronim atau singkatan. Terdapat perbedaan antara singkatan dengan bentuk singkat. Menurut Arifin tahun 2008 halaman 45 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan singkatan ialah hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf seperti DPR, MPR, DPRD, SD, SMP, dan SMA. Yang dimaksud dengan bentuk singkat ialah kontraksi bentuk kata sebagaimana dipakai dalam ucapan cepat seperti lab atau laboratorium, memo atau memorandum, dan demonstrasi. Yang ke-11 ada penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Arifin dan Tasai tahun 2008 halaman 46 mengemukakan bahwa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengikuti pola yang rapi dan konsisten. Kalau kita perhatikan dengan sesama, bentukan-bentukan kata itu memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain.
Yang ke-12 ada penggunaan kata yang hemat. Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata, tetapi padat isi, menurut Arifin dan Tasai pada halaman 48. Namun, dalam komunikasi sehari-hari sering dijumpai pemakaian kata yang tidak hemat. Yang terakhir, ke-13, bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Pemakaian sehari-hari seringkali terjadi kerancuan penggunaan kata-kata bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.